Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Indonesia tuh ya, rakyatnya ini dilarang mudik kemarin. Terus ngotot sebagian besar mudik. Nah, terus sekarang COVID-nya meningkat. Terus nyalain pemerintah. Jadi yang lucu adalah ini hari ini nih sebenarnya saat saya bikin konten, ini sekitar 2 minggu setelah Lebaran, ya memasuki minggu ketiga lah ya. Dan memang saat kemarin Lebaran itu adalah saat terjadinya kontak mudik Lebaran, dan seharusnya memang terjadinya itu sekitar tanggal segini, mungkin sampai nanti pertengahan Juni. Dan waktu kemarin itu terus tiba-tiba, oh belum ada berita dan sebagainya. Saya sempat alhamdulillah kalau ramalan saya ini meleset. Nah tapi ternyata baru hari ini di hari ulang tahun saya nih, 1 Juni 2021, ternyata Perdana Menteri Malaysia mengumumkan kalau Malaysia ini harus di lockdown total. Jadi akhirnya semua ditutup, tempat umum ditutup, pabrik ditutup, semuanya, dan yang boleh buka ini cuman ya fasilitas jasa yang vital dan bisnis ekonomi, karena agar negaranya nggak kolaps di sini. Nah, kalau saya lihat dari komen-komen orang Indonesia di situ, ya yang ini berita Indonesia ya, ada yang bilang tuh kan gara-gara kalian mudik kemarin kejadian seperti ini. Terus banyak yang mudik terus kemudian atau mendukung ide mudik itu terus kemudian menyalahkan. Ini bukan gara-gara mudik, ini gara-gara kemarin itu pemerintah masukin tenaga kerja asing. Terus kemudian ada yang bilang kalau masa mudik dilarang tapi wisata dibolehkan, jangan mau ditipu oleh rezim ini. Nah, kalau udah kata-kata rezim tuh kayak yang orang tuh jahat, orang baik. Jadi kalau bukan mereka ini, orang ini kesannya jadi kayak jahat. Tapi ya sudah. Cuman yang pasti saat ini kita dihadapkan dengan sesuatu yang jelas, yaitu ini 2 minggu, 2 pekan setelah Lebaran, ini juga meningkat di Indonesia. Nah, permasalahannya adalah Indonesia ini itu bertetangga langsung dengan Malaysia dan dengan Singapura. Nah, Malaysia melakukan lockdown total, tapi di luar dugaan ternyata Singapura ini malah dia tuh bilang kalau kita tidak akan memperketat, bahkan kalau ternyata ini semakin baik, mungkin mereka akan masuk ke fase 3. Fase 3 itu artinya beberapa tempat fasilitas akan dibuka. Dan kemarin teman saya ada yang pergi ke Singapura, dia juga akhirnya harus 2 minggu dulu karantina di hotel. Itu dia nunjukin foto di Universal Studios, di Changi, di Orchard, semuanya sepi. Benar-benar hampir nggak ada orang. Di foto itu aja hanya terlihat sekitar 4 orang, yang 2 itu dia sama istrinya. Jadi kalau saya pikir ya memang ini nyata dan saat ini meningkat, ini benar adanya. Nah, tapi apakah Indonesia ini harus merespon dengan serupa? Apakah harus lockdown total atau mengikuti Singapura? Yuk kita akan bahas menggunakan kartu ini. Pasti kita akan lihat dulu Singapura seperti apa, Malaysia seperti apa, dan kita akan mulai bahas Indonesia. Nah, The Magician ini mengatakan bahwa nasib kita ada di tangan kita. Walaupun banyak hal-hal lain yang akan mempengaruhi, tapi nasib kita ada di tangan kita. Jadi kalau dari catatan saya di sini, seperti Malaysia ini udah nggak peduli lagi sama ringgit, karena nilai tukar ringgit pun langsung plummeting, jatuh banget, dan benar-benar ya dia yang paling penting di sini adalah menyelamatkan bangsa mereka. Jadi nggak pedulikan ringgit yang cuma dibuka dari sektor ekonomi dan jasa vital. Dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin ini mengatakan bahwa ya ini sesuatu yang harus dilakukan. Karena per tanggal 30 Mei 2 hari yang lalu saat video ini dibuat, mereka itu mendapatkan total kasus itu sebanyak 558.534 orang. Dan mereka mengalami pertambahan paling signifikan, yang paling tinggi yang pernah terjadi, itu di 9.020 orang per hari di tanggal 30 Mei itu tadi. Kebayang nggak? Orang baru terjangkit COVID itu ada 9.000 orang. Nah sebelumnya itu yang paling tinggi itu hanya 6.586. Mereka meyakini orang-orang ini tadi terinfeksi dalam klaster Lebaran, mereka juga mudik, klaster halal bihalal, dan juga klaster liburan. Jadi kita sebenarnya semua ini ya kita yang membuat. Bukan virusnya ini tiba-tiba bisa terbang atau
jalan kaki menuju ke manusia yang lain. Jadi ini benar-benar kita yang menentukan. Dan kalau kita lihat lagi di sini, kita harus ikut yang mana? Kita sekarang saat ini kalau boleh dipikir ya, kita bingung. Ngikutin Malaysia juga agak susah juga, karena ya kalau lockdown total, bisakah memang diawasi dengan seperti itu? Secara Indonesia ini ada ribuan pulau. Nah, tapi kalau kita mengikuti Singapura, itu terlalu nekat juga. Karena orang Indonesia ini memang susah dikasih tahu. Jadi kalau saya bilang, Indonesia memang harus menemukan jalan mereka sendiri. Tidak bisa langsung mengikuti lockdown total di Malaysia, dan juga tidak sekonyong-konyong mengikuti di Singapura. Nah, Indonesia dengan garis pantai yang sangat besar, ini susah untuk mengawasinya. Oleh karena itu, memang ya yang terbaik adalah kesadaran dari masyarakat, dan itu adalah alasan saya membuat video ini, agar sebanyak mungkin orang yang membaca dan sadar kembali bahwa bahaya ini masih ada, bahaya ini akan meningkat, dan yang meningkatkan itu adalah kita sendiri. Dan kita akan lihat lagi di sini bahwa yang paling harus kita takuti di sini adalah ya saudara-saudara kita yang ada di Malaysia sana, yang mereka ini adalah tenaga kerja Indonesia yang ya, otomatis mereka selama 2 minggu itu tidak akan bisa bekerja. Dan kalaupun mereka pulang, itu juga bahaya yang lain juga untuk kita yang ada di Indonesia. Nah, harapannya pemerintah memperhatikan hal ini tadi, dan untuk keluarga yang memang memiliki keluarga di sana ya didoakan. Tapi kita yang ada di Indonesia juga tidak kalah dengan ini, juga harus kewaspadaan ditingkatkan, dan kita harus berhati-hati sekali, terutama perbatasan. Jangan sampai ternyata ada satu upaya oknum untuk meloloskan orang-orang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dan membawa kemungkinan menularkan virus ini tadi. Terutama virus yang kini, ini ternyata virus dengan varian baru yang belum ada vaksinnya. Jadi vaksin yang ada saat ini adalah vaksin yang diambil dari basic virus yang ada di Wuhan, dan yang sekarang ini ya butuh penelitian lagi. Tapi mau sampai kapan kita seperti ini? Kenapa kok kita harus takut? Karena memang kita ngelihatnya, jangan ngelihat dari politik dulu deh. Kita nggak usah ngomong dari sisi-sisi yang lain. Kita percaya dulu sama seseorang yang memang menghabiskan waktunya mempelajari tentang penyakit, tentang jangkitan penyakit, tentang epidemi. Nah, ada seorang epidemiolog, ini orang Indonesia, ini di Griffith University di Queensland, Australia. Jadi dia ini epidemiolog, jadi dia juga peneliti, dia juga mengajar di sana. Ini Pak Diki Budiman. Dia ini mengatakan bahwa tes positive rate di Indonesia itu 6%. Nah, dia mengatakan bahwa Malaysia saja yang lockdown total, itu tes positivity rate-nya itu hanya 6%. Indonesia itu 10%. Itu pun 10% dengan range tes yang sangat kecil. Jadi kebayang nggak, seharusnya Indonesia itu lebih tinggi daripada itu. Dan Indonesia belum lockdown. Artinya apa? Kita harus lebih waspada lagi, kita harus hati-hati. Karena kondisi di Indonesia seharusnya lebih mengkhawatirkan dibanding di Malaysia. Tapi semoga ini masih terkendali. Dan kita juga lihat bahwa Malaysia aja ini yang testingnya itu lebih tinggi daripada Indonesia. Ini sudah melakukan lockdown total. Jadi hati-hati sekali jika mau bepergian. Jika tidak diperlukan, mendingan stay at home. Dan kita lihat lagi di sini bahwa the Queen of Wands. Kita memang udah kangen ya, udah 1 tahun lebih nggak ketemu sama saudara, sanak famili dan sebagainya. Yang kita takutkan adalah liburan yang kemarin ini yang menyebabkan. Jadi, oke, Lebaran itu satu hal. Setelah Lebaran itu ada hari ini ternyata adalah libur panjang. Jadi nyambung dari Waisak kemarin hari Kamis, Jumat itu orang bolos, Sabtu libur, Minggu libur, Senin bolos, Selasa ada kesaktian Pancasila 1 Juni. Besok masuk, apa kabar? Yang kita takutkan adalah jika ini memang terjadi, maka ini akan lebih panjang lagi. Jadi klaster Lebaran, nyambung klaster halal bihalal, nyambung klaster liburan yang sekarang ini. Aduh, nggak kebayang loh ini akan seperti apa. Maka dari itu benar-benar harus hati-hati, karena kitalah yang akan menyebabkan ini semua naik, dan kitalah yang juga akan bisa menekan laju pertumbuhannya. Kita memang masih dalam suasana PPKM skala mikro, dan ya susah ya kalau kita mau ngomong tentang ini tadi, tapi kita harus benar-benar taat sama peraturan, dan kita harus benar-benar tahu menjaga waktunya, kapan kita harus melakukan sesuatu atau kita harus menunda ini tadi. Karena yang saya lihat di sini, ini kayak teman-teman saya itu banyak yang sudah mulai bepergian ke Bali.
Ada kemarin yang nyetir bawa mobil pergi ke Bali terus pulang lagi. Ada yang syuting di sana. Ada yang udah ada corporate event di Bali. Saya sih seneng dengernya. Tapi memang ini semua harus hati-hati sekali. Kita harus benar hati-hati. Saya nggak against atau menentang orang-orang yang berkegiatan. Saya pun ingin seperti itu. Tetapi jika ternyata itu tidak kita lakukan dengan tanggung jawab, kita hanya akan menjadi agen dan menyebabkan ini tersebar dengan lebih cepat. Dan ya who knows, kalau ternyata pemerintah nanti memerlukan, sama seperti Anies Baswedan saat menarik rem, Indonesia akan di lockdown total. Tapi Indonesia belum pernah di lockdown sih. Ngomong-ngomong lockdown, sebenarnya separah apa sih? Yuk kita pelajari. Jadi dari data-data yang sudah dipungut atau sudah diambil di sini, ini ternyata luar biasa loh. Terjadi peningkatan pesat dari orang-orang yang terjangkit COVID-19. Salah satu teman saya, seorang kepala rumah sakit yang ya sebenarnya kalian kenal ya. Dia ini ya menangani dan nakes, menangani orang-orang yang COVID dan sebagainya. Ini akhirnya terkena juga walaupun sudah divaksin. Oke, jangan salah, vaksin itu tidak mencegah, tapi hanya memperingan simptom. Dan DKI Jakarta itu meningkat 23,7%, Jawa Tengah 23,13%, Banten 21,2%, Jawa Barat ini 20,3%, dan Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY ini 18,18%. Berdasarkan data dari Satgas COVID-19 pada tanggal 13 Mei. Ini saya kutip dari tayangan Kompas. Sehingga kalau secara overall, bahkan kata kepala rumah sakit yang tadinya ini adalah Wisma Atlet, itu mengatakan bahwa jumlah peningkatan penghuni di Wisma tersebut itu meningkat 17,10% hunian. Ini luar biasa sekali dan kita harus waspada dan sebagaimana mungkin kita akan bisa mencegah ini tadi. Ini sebenarnya kalau kita ngomongin yang tadi itu saya bilang bahwa ya ada orang yang bilang kan tadi ditipu sama rezim dan sebagainya. Ini loh perbedaannya. Saat orang mudik itu tidak ada track down. Tidak ada tracking, tidak ada pin down. Jadi pin down itu kayak misalkan tiba-tiba ada yang sakit, itu bisa langsung daerah itu klasternya akan diamankan gitu loh. Nah, tapi kalau orang mudik itu kan udah kemana-mana. Sehingga kalau wisata itu dibolehkan, itu karena mereka ini masih dalam area yang sama. Mereka kan bisa di-contain, mereka kan bisa tercatat. Dan at least itu masih menggerakkan perekonomian. Jadi bukannya against atau melarang mudik, tapi mudik ini sendiri itu tidak bisa dikendalikan dengan meskipun negara mengeluarkan anggaran luar biasa. Ini hanya akan jadi sia-sia. Nah karena itu mohon dibedakan dan kita melihat, atau nanti mungkin saya akan bikin konten ya, cara kita melihat pandemi ini seperti apa. Karena yang saya takutkan, nanti kayaknya semua orang-orang ini akan COVID semua pada waktunya. Jadi eventually semua orang ini pasti akan terjangkit COVID. Dan jika ini memang terjadi, ini amat sangat menakutkan. Tapi kembali lagi, kalau tadi di Malaysia, seperti apa sih di Singapura? Kita lihat bahwa Menteri Keuangan Singapura, Lawrence Wong, ini mengatakan bahwa ini kita lagi menunggu ilmuwan-ilmuwan di seluruh dunia akan menyatakan bahwa SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini adalah sebuah endemik dunia. Oke, apa bedanya pandemik dan endemik? Kalau sudah diumumkan sebagai endemik, artinya apa? Itu tidak akan pernah hilang. Kita harus hidup selama-lamanya dengan penyakit itu. Sama seperti influenza, polio, rabies, semuanya. Ini yang tadinya itu nggak pernah ada, tiba-tiba muncul, menggegerkan dunia, mematikan jutaan orang. Nah ini tidak akan hilang. Karena ya memang itu tidak bisa dihilangkan, karena terus bermutasi. Karena dia ini hidup juga. Dan inilah yang terus menjadikan sebuah pandemik ini menjadi sebuah endemik. Bahkan dikatakan bahwa mereka ini melihat, tapi yang melihatnya ke negara mereka saja, di mana perbatasannya jelas, negaranya juga kecil, orangnya juga sedikit. Dia mengatakan bahwa sampai tanggal 13 Juni ini tidak ada sesuatu yang harus dilakukan, bahkan mereka ini akan berusaha melonggarkan pengetatan jika ternyata ini nanti tidak dijumpai adanya yaitu tadi COVID dari luar negeri yang masuk terus kemudian berkembang di situ. Tapi pertanyaannya kan simpel. Apakah mungkin negara itu akan bisa hidup terus-menerus tanpa ada orang asing yang masuk? Dan apakah orang asing ini tadi akan bisa dihindarkan dari terjangkit COVID dengan sebuah cara? Saya sih nggak yakin. Tapi at least ini adalah sebuah usaha. Sampai nanti diumumkan bahwa COVID-19 itu sendiri adalah endemik dunia. Sedangkan di Indonesia, seperti kita ketahui, ini mall buka, pasar buka, bioskop pun buka, sekolah. Bahkan kata Pak Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim ini mengatakan bahwa sekolah ini boleh dibuka tapi tetap
siswanya ini mengikuti, monggo. Kalau seandainya mereka nggak mau hadir, silakan. Kalau mereka mau hadir, ya nggak apa-apa juga. Dan ini adalah satu hal yang sebuah kemajuan, tapi apakah ini tepat atau tidak kita belum tahu. Mengingat saat ini ada sebuah challenge yang luar biasa saat Malaysia ternyata malah menentukan lockdown total. Sehingga kita harus sekali lagi bilang, kita harus selalu cek kondisinya. Kita harus benar-benar nyalain YouTube itu, lihat laporannya seperti apa. Kalau ternyata itu sudah mulai meningkat, yuk kita bantu dengan diri kita sendiri untuk ngumpet aja dulu. Jangan kemana-mana. Ada seorang profesor di Twitter, orang Indonesia. Dia adalah profesor senior, ini @Profesor Zubairi. Dia mengatakan bahwa kita ini Indonesia ini masih jauh dari herd immunity. Maka dari itu benar-benar hati-hati, terutama jika ternyata Anda semua ini adalah anggota atau masyarakat dengan lanjut usia dan usia yang memang sudah nggak muda lagi. Dan kalau boleh saya bilang di sini, ini nggak ada saat yang lebih tepat dibanding yuk tinggalkan permusuhan, kita lupakan sejenak dulu tentang perbedaan kita. Saya pikir pemerintah dan oposisi ini harus bersatu, harus bersama gimana caranya menekan ini semua. Jangan setiap pemerintah mengeluarkan satu keputusan sama oposisi digoreng untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintah. Begitupun sebaliknya, pemerintah ini berusaha mengalamatkan sesuatu kalau ternyata ya ini berlawanan keputusan politiknya. Dan kebayang nggak kalau seandainya ini kan, kalau saya lihat nih pemerintah ini kan dicitrakan itu sebagai musuh terhadap sesuatu yang lebih dekat ke agama Islam. Nah, ini sebenarnya adalah buah dari Pilkada DKI. Dan karena Pak Jokowi dulu identiknya sama Ahok, sampai dia jadi presiden pun ini dianggap kalau memusuhi Islam. Dan kalau saya, ya silahkan mau setuju atau tidak, walaupun saya nggak setuju, di sini yang saya pikir, coba deh, misalkan kalau ternyata di masjid-masjid setiap kali Jumatan itu yang ngomongin politik, ya saya bilang stop ngomongin politik dulu, sampaikan bahwa COVID ini memang ada. Jangan malah ditentang, sampaikan bahwa ini harus kita perangi bersama-sama. Peranginya dengan apa? Menumbuhkan kebiasaan untuk kalau nggak perlu keluar rumah, ya kita nggak keluar. Dan jangan membantu menyebarkan sesuatu yang kalau saya pikir ini semua tergantung kita sendiri. Dan kalau ini bisa dilakukan, paling tidak apapun yang buruk yang pernah saya ramalkan ini bisa untuk dihilangkan. Yang saya lihat di sini, setiap kali komentar dari kolom komentar yang mengumumkan tentang COVID dan sebagainya, ini masih ada orang yang gila yang nggak percaya kalau COVID itu ada. Terus kemudian ada orang yang selalu menyalahkan pemerintah. Ada orang yang juga, ini juga salah ya, menyalahkan orang yang mudik. Ini semua kalau kita saling menyalahkan, ini nggak akan pernah selesai. Jadi kita harus bersatu, kita lawan bersama-sama. Karena saya pikir ya, nilai satu nyawa manusia itu lebih penting dari apapun juga. Dan kalau ternyata kita bisa menghalangi satu orang untuk punya potensi meninggal dunia, saya pikir inilah letak kemanusiaan yang sebenarnya. Ini tadi adalah konten yang saya tujukan merespon di lockdown totalnya Malaysia. Dan apakah Indonesia harus mengikuti? Tidak, kalau saya pikir kita harus memiliki cara kita sendiri. Dan tapi apapun keputusan dari pemerintah, yuk kita sesama warga lebih hati-hati, terapkan prokes, jangan bepergian jika tidak diperlukan. Dan yang paling penting adalah jaga kesehatan, selalu happy untuk meningkatkan imunitas tubuh. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai jumpa dan salam.